Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andina Fitriani dengan 3 NIM digit terakhir yaitu 044. Melalui pembahasan ini, saya akan menjelaskan bagaimana persepsi dan pengambilan keputusan terjadi serta penerapannya dalam dunia kerja, termasuk pada perusahaan seperti PT Gojek Indonesia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu persepsi. Persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasi dan menafsirkan kesan sensorik untuk memberi makna terhadap lingkungan. Nah, faktor yang mempengaruhi persepsi eh, kita aplikasikan pada PT Gojek Indonesia. Yang pertama yaitu faktor pada perilaku persepsi pada PT Gojek, yaitu pengemudi driver dapat mempersiapkan kebijakan insentif sebagai adil atau merugikan. Yang kedua, pada target atau objek yang dipersepsi, yaitu konsumen dapat mempersepsi tarif sebagai mahal atau wajar. Yang ketiga yaitu faktor situasi, di mana karyawan internal dapat mempersepsikan budaya kerja sebagai suportif atau kompetitif. Artinya, keputusan yang diambil oleh individu di dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh persepsi masing-masing. Selanjutnya yaitu persepsi terhadap orang lain. Ada dua konsep penting. Yang pertama yaitu teori atribusi, menjelaskan bagaimana kita menilai penyebab perilaku seseorang. Sebagai contoh yaitu jika seorang driver terlambat, konsumen bisa menilai bahwa driver tidak disiplin atau menilai bahwa terjadi kemacetan. Kesalahan dalam atribusi dapat menimbulkan konflik atau penilaian yang tidak objektif. Yang kedua yaitu jalan pintas dalam menilai orang atau bias persepsi. Yang pertama yaitu efek halo. Efek halo yaitu suatu kesan positif, misalnya rating tinggi membuat orang diasumsikan memiliki kualitas baik secara keseluruhan. Yang kedua yaitu stereotip, memberi penilaian berdasarkan kategori tertentu tanpa melihat individu secara spesifik. Yang ketiga yaitu persepsi selektif, hanya memperhatikan informasi yang sesuai dengan keyakinan awal. Dalam konteks Gojek, bias ini bisa mempengaruhi evaluasi kinerja driver maupun karyawan. Selanjutnya yaitu hubungan persepsi dan pengambilan keputusan. Keputusan didasarkan pada persepsi bukan realitas objektif. Jadi, jika masalah dipersepsikan secara keliru, maka keputusan yang diambil juga bisa tidak tepat. Contohnya yaitu jika manajemen mempersepsikan penurunan order sebagai akibat kurangnya promosi, maka solusi yang diambil adalah diskon, padahal penyebab sebenarnya mungkin karena gangguan sistem aplikasi. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam organisasi. Terdapat 3 yaitu A. Model rasional. Keputusan dibuat secara logis, sistematis, dan berdasarkan data. Contohnya yaitu Gojek menggunakan analisis data permintaan untuk menentukan tarif dinamis. Yang kedua yaitu rasionalitas terbatas. Pengambilan keputusan dibatasi oleh keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan manusia. Contohnya yaitu peluncuran fitur baru dilakukan meskipun data pasar belum sepenuhnya lengkap. Yang ketiga yaitu intuisi. Keputusan berdasarkan pengalaman dan naluri. Contohnya yaitu keputusan awal mendirikan layanan ojek berbasis aplikasi lahir dari intuisi melihat kebutuhan masyarakat. Pada slide ini yaitu menjelaskan bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa bias umum. Yang pertama yaitu overconfident bias, yaitu terlalu percaya diri terhadap keberhasilan strategi. Yang kedua yaitu anchoring bias, yaitu terlalu terpaku pada informasi awal, misalnya tarif lama. Yang ketiga yaitu confirmation bias, hanya mencari data yang mendukung keputusan yang sudah dibuat. Yang keempat yaitu availability bias, pengambilan keputusan berdasarkan kasus yang sedang viral. Bias ini dapat mempengaruhi strategi bisnis dan kebijakan perusahaan. Pengaruh terhadap pengambilan keputusan ada 2, yaitu yang pertama perbedaan individu, yaitu kepribadian, nilai pribadi, tingkat toleransi risiko, dan kreativitas. Manajer dengan toleransi risiko tinggi mungkin lebih berani melakukan ekspansi bisnis. Yang kedua yaitu kendala organisasi.
yaitu anggaran perusahaan, struktur organisasi, regulasi pemerintah, dan target kinerja. Sebagai perusahaan transportasi digital, Gojek harus menyesuaikan kebijakan dengan regulasi pemerintah Indonesia. Selanjutnya yaitu etika dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa kriteria etika. Yang pertama yaitu utilitarianisme, yaitu keputusan terbaik adalah yang memberi manfaat terbesar bagi banyak orang. Yang kedua yaitu hak individu, menghormati hak individu seperti perlindungan data pengguna. Yang ketiga yaitu keadilan, distribusi yang adil dalam pembagian keuntungan dan insentif. Dalam praktiknya, Gojek harus menyeimbangkan kepentingan perusahaan, driver, dan konsumen. Meningkatkan kreativitas dalam pengambilan keputusan. Sebagai perusahaan teknologi, Gojek membutuhkan kreativitas untuk yang pertama mengembangkan fitur baru, menghadapi persaingan, meningkatkan pengalaman pengguna. Kreativitas dapat ditingkatkan melalui diskusi tim, analisis data, dan eksperimen produk. Kesimpulan dari yang sudah saya paparkan yaitu menjelaskan bahwa persepsi sangat memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan. Cara individu melihat dan menafsirkan suatu situasi akan menentukan tindakan yang diambil. Di PT Gojek Indonesia, perbedaan persepsi antara manajemen, karyawan, driver, dan konsumen dapat mempengaruhi kebijakan dan hasil keputusan. Selain itu, bias atau kesalahan berpikir juga bisa membuat keputusan menjadi kurang tepat. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan etika, mengurangi bias, dan mendorong kreativitas agar keputusan yang diambil lebih baik dan adil bagi semua pihak. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.